Kita juga kadang-kadang ada yang nakal. Oh, iya. Dulu pernah minta nomor togel. Nah, itu. Ada yang pernah minta nomor togel. Itu ya. Penyalahgunaan juga itu ya. Penyalahgunaan, iya. Iya itu. Selamat siang, berjumpa kembali dalam program Lensa Bicara. Kali ini saya berada di Klenteng Pak Ki Bio Hiantian Siang T yang berada di Jalan Jagalan 7476 Surabaya. Nah, saya akan berkunjung ke Klenteng ini, nanti kita akan berbincang dengan Ketua Klenteng yang sudah menunggu di belakang saya. Yuk kita ikuti program Lensa Bicara. Ya. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Ya, Ya, oke. berkunjung ini ya. Ya. Ini ya. Ya, ini saya jelaskan. Ah? Ini adalah persembahyangan untuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Jadi orang pertama kali untuk masuk Klenteng ibadahnya di sini. Sini ya, Ya. pertama kali masuk. Ya. Ini melambangkan yang mana Tuhan itu tidak bisa diprediksi. Ya, tapi ada di kanan kiri kita. Ya. Jadi dia punya satu kekuatan yang ada di kanan kiri kita. Jadi makanya diberi tempat yang kosong. Ya. Baru setelah ini ke yang mulia. Nah, ya ini namanya nih Kongco Hiantian Siang T. Hiantian Siang T. Ini untuk ini dewanya. Sinbing kalau kita bilang, ini dewanya yang sebagai tuan rumah di Klenteng Pak Ki Bio. Ya, tuan rumahnya. Baru dari sini kemudian alurnya ke belakang. Yang belakang. Di sini kita ke ini. Sini dulu ya. Ya, ini nomor 3 ini. Oh, ada nomornya juga 3. Ya. Untuk mempermudah ini ada nomornya. Itu urutannya. Urutannya. Ini namanya Yang Mulia Kongco Wito Pusat. Ya. Tuh ya. Ini untuk apa kalau yang di sini nih? Ini sebenarnya untuk penjaganya dari Yang Mulia Mak Chok Wan Im. Jadi dia sebagai jenderal perangnya di sini. Jenderal perangnya. Ya, jadi yang jaga. Sebabnya si Mak Chok Wan Im itu dulunya putri seorang raja. Putri seorang. Yang jadi Dewi Welas Asih. Ya. Baru setelah dari sini, mari. kemudian yang di sana itu ya. Oh iya, nomor 4 ini, itu ya. Nomor 4 ini. Okay. Nomor 4. Nah, ini Dewi Welas Asih. Ini Dewi Welas Asih. Ya. Biasanya kalau ada ceritanya Sun Gokong. Oh, Sun Gokong. Ya. Ini Dewi Welas Asih. Ya. Nah, itu film favorit waktu kecil. Ya. Itu satu cerita yang biasa itu melambangkan apa gitulah. Ya, ini biasanya muncul di cerita Sun Gokong. Sun Gokong. Ya. Kalau di sini ini biasanya apa yang Ya, ini Dewi Welas Asih, ya kita untuk mengajukan satu permohonan. Andai kata ada yang kebetulan susah dapat anak, ya kita sembahyang ke sini, mohon diberkahi. Ya. Permintaan Ya, gitu ya. Kan kita juga kadang-kadang ada yang nakal. Oh, iya. Dulu pernah minta nomor togel. Itu. Ada yang pernah minta nomor togel. Itu ya. Penyalahgunaan juga itu ya. Penyalahgunaan. Iya itu. Setelah ini sudah yang terakhir atau masih ada? Masih ini. Masih ada lagi yang di sini. Ini yang nomor 4, kemudian nomor 5. Oh, ini nomor 5. Ini Dewa Bumi. Oh, ini Dewa Bumi. Apa ini? Filosofi atau apa Dewa Bumi ini? Dewa Bumi itu kalau dulu itu tidak ada tidak ada rupangnya. Seperti Tuhan yang di atas ini yang di bawah jaga untuk bumi ya, supaya memangnya supaya bumi itu diolah
yang baik, tapi oleh manusia kadang-kadang buat Dirusak. dirusak gitu loh. Iya, iya. Kalau di Bali pohon disarungi, nggak ada yang Oh berani iya, nebang, benar itu. nggak ada yang berani nebang. Kalau di sini udahnya habis gundul. Ya, ya, ya. Ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Apa yang terjadi ya banjir sekarang. Betul, bencana di Bencana mana-mana. ya, tanah retak, longsor, Hmm, dihabisin, pohonnya diambil, dibuat lerengnya ditanamnya apa? Sayur yang nggak ada anunya itu. Selain ini, setelah ini, Itu, monggo. ada lagi? Wah, Ini yang keenam. di Cangwang Pusat. Yang salah satunya adalah apa? Dewi Laut. Dewi Laut. Ya, untuk kalau kita biasa belayar itu namanya Tianxiang Senmu. Ya, itu dulu itu ceritanya pada waktu ada badai, dia dengan masih kecil dia bawa lantera buat yang kapal-kapal itu supaya bisa mengikuti lantera, pada di situ ada daratan gitu loh. Nah akhirnya dia meninggal, ceritanya memangnya panjang gitu, meninggal dipuja sebagai Dewi Laut. Dia orang yang berlayar dari Tiongkok ke Indonesia itu kapalnya mesti ada ini Dewi Laut itu. Setelah dari Dewi Laut Ini, yang keenam, ini Di keenam. Cangwang Pusat ini ke Dewa Obat. Nah, ini di Dewa Obat. Wah, obat ini. Ya, banyak sekali ini. Beberapa. Salah satunya adalah Kongco Kwan Kong. Mungkin pernah dengar Apa itu? Kwan Kong, Jenderal Perang. Oh, Jenderal Perang. Ya, Kwan Kong. Di mana dia dengan apa? Kita memujanya itu dia seorang yang setia. Setia. Jadi dia mempunyai filosofi setia, ya kita apa sembayangnya ya harus setia seperti yang kita puja. Gitu. Ini yang terakhir apa? Banyak ini yang 18 lohan, ya. Oh, 18 arhat. Tuh. Ya itu banyak. Itu banyak sekali itu saya kurang begitu anu jelas juga ya, banyak tuh 18 tuh arhat. Dan sampai ke yang itu juga ya? Ya, 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 oke. Kalau terakhirnya dari setelah ini ini, ada. Habis itu ada di belakang. Nah, mari. Nabi Konghucu yang saya bilangkan ya, yang saya ceritakan dari Konghucu. Jadi tahun baru Imlek ini diambil dari kelahirannya Nabi Konghucu. Ditambah tahun Masehi 2023 tambah 551. Jadi tahun ini 2574. Ya. Ini Nabi Konghucu. Nah, setiap minggu kita akan kebaktian. ya, oke. Terima kasih Bapak Nanang juga sudah dari tadi juga sudah mengenalkan tentang yang ada di kelenteng ini. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan obrolan. Pemirsa Lensa Bicara dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di dalam kelenteng Pak Ki Bio Hian Tian Siang Te yang lokasinya berada di Jalan Jagalan nomor 7476 Surabaya. Dan di samping saya tadi juga sudah menyambut saya dari depan, ini merupakan ketua dari kelenteng. Beliau namanya Bapak Nanang Wirjanto Limantoro. Benar Ki? Pak Nanang? Benar ya? Oke. Beliau ini merupakan ketua kelenteng. Nah, Pak Nanang mungkin bisa diceritakan ini sudah sejak kapan jadi ketua kelenteng ini di sini? Saya kelenteng 3 periode. 3 periode ya? Ya. Jadinya sekitar 12 tahun. 12 tahunan sudah ya? Waduh. Tidak ada batasannya ya Pak Nanang? Sebenarnya sih ada secara anggaran dasar rumah tangga ada, tapi berhubung mereka masih mempercayakan saya, ya saya diangkat lagi sebagai ketua kelenteng.
Awal tahun berapa menjabat ketua Kelenteng? Sekitar bentar 12 tahun. Berarti 2010. 2010 ya, 2010 sekitaran ya, itulah ya. 2010 ya. Oke. Selama Pak Nanang ini menjabat sebagai ketua Kelenteng, mungkin juga perlu disampaikan sebenarnya apa sih yang menjadi tugas ketua dan juga mungkin apa sih aktivitas-aktivitas yang ada di dalam Kelenteng ini? Ya, satu aktivitasnya ada persembahyangan, Persembahyangan. yang mana persembahyangan ini banyak sekali, seperti ulang tahunnya para dewa, ya, Hmm, ya kemudian untuk peribadaan secara agama Konghucu. agama Konghucu. Itu ada seperti kita waktu banyak orang yang bilang ada yang sembahyang pertama itu sembahyang King Dikong. Kalau orang lama-lama itu bilang dari zamannya Engkong-kong kita, kakek-kakek itu sembahyang Tuan Allah. Mana lah. Ya, kemudian cap gome, ya ritualnya itu habis cap gome itu kan kita untuk sembahyang akhir dari tahun baru Imlek. Kalau seperti orang Jawa itu kan kupatan. Kalau kita lontongan. Lontongan ya. Ya. Di tahun baru. Iya, ini Imlek ini. 15 hari setelah tahun baru Imlek. Oh, 15 hari setelah tahun baru. Iya, Imlek. jadi ini tahun baru itu 22, kemudian 15 hari lagi kita adakan ritual itu lontong cap gome atau yin xiao. Sebelum jauh kita ngobrol ke Imlek Pak Nanang, Ya. ini yang melakukan peribadatan di sini ini biasanya entah dari warga mana ataupun agamanya ataupun seperti apa, mungkin juga bisa diceritakan. Kalau di kita itu sifatnya umum. Umum ya. Ya. Jadi kan kadang-kadang ada ini harus diibadah di tempatnya sini. Iya. Kita enggak, kita orang boleh datang di sini. Boleh datang untuk beribadah. Ya. Ini kita juga ada agama Buddha, ada Tao, ada Konghucu ada. Oh. Ya. Bukan hanya satu agama yang melakukan peribadatan di bukan, sini. Ini ada 3 agama. 3 agama ya. Tapi bukan 3 agama itu kita mengayomi. Ya. Jadi bukan sinkretisme ya. Tetap sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Yang agama Buddha silakan. Iya. Yang agama Tao silakan, yang Konghucu silakan. Nah, kita ini di sini khususnya itu ada kebaktian. Iya. Kebaktian itu hari Minggu. Hari Minggu. Untuk anak-anak sampai dewasa. Itu yang 3 agama itu tadi juga. Enggak, kalau kita kebaktiannya itu khusus Konghucu. Oh, kebaktian Konghucu. Khusus agama Konghucu ya. Iya, iya. Dari rata-rata yang beribadah di Kelenteng ini nih dari kalau secara wilayah. Ya. Secara wilayah itu dari mana saja? Apa terdekat atau mungkin Kelenteng di Surabaya itu juga lebih dari 1 ya? Lebih ada 8. Ya. Itu bebas kita. Bebas ya. Dari manapun, bukan ini orang ini habis sembahyang di Kelenteng mau ke sini silakan. Kita enggak ada ini dari untuk khusus enggak. Kita semua bisa. Selain Pak Nanang di pengurus Kelenteng ini ada juga ya kepengurus, bukan hanya 1 orang ketua, juga banyak kepengurusan di bawahnya ya? Banyak, ada beberapa wakil ketua yang membawahi bidang. Ya, seperti kepemudaan, pendidikan, kemudian untuk bagian yang humas. Ya. Kelenteng ini, kalau misalnya di Kelenteng ini kan tempat untuk beribadah. Ya. Nah, apakah kalau kepengurusan di Kelenteng ini juga apakah ada program yang selain di internal ini, mungkin program yang
keluar ke masyarakat atau seperti apa? Ada. Ada juga ya. Kita setiap bulan 7 Imlek. Setiap bulan 7 Imlek. Imlek, ya. Bulan 7 Itu, Imlek itu kapan? Imlek tuh kira-kira bulan Agustus, ya Agustus tuh ya. Kalau bulan yang apa tahun nasional ya, Tahun nasional ya ya. itu Agustusan tuh Agustus ya. kita ada acara pembagian sembako. Pembagian sembako. Ya, sembako sebanyak 1.500 bungkus 1.500. untuk dibagikan ke warga sekitar sini. Warga sekitar ya. Ya. Tidak sampai jauh di mana, tapi fokusnya di sekitar, khususnya di sekitar sini. sekitar Ya. kelenteng ini. Kelenteng. Ya, kemudian selain itu kegiatannya adalah satu mengadakan kebaktian tiap minggu, kebaktian ya, kebaktian untuk anak-anak. Ya, kita harus meregenerasi lagi, jadi yang dari anak-anak itu Menyiapkan generasi ya, juga generasi, ya. ya. Iya. Oke. Tidak terasa ternyata memang obrolan kita siang ini dengan Pak Nanang ini sangat menarik, menambah pengalaman-pengalaman baru. Nah, tanggal 22 Januari 2023 yang sebentar lagi ini merupakan Hari Raya Imlek. Hari Raya Betul. Imlek ya, Imlek ya. Pak Nanang. Kita akan tanya juga ini ke Pak Nanang terkait Imlek ini, sudah tinggal beberapa hari lagi Ya, 1 mingguan. Tinggal 1 mingguan. Apa sih sebenarnya yang sudah dipersiapkan oleh kelenteng untuk menyambut Imlek itu? Ya, pertama-tama kita adakan satu pembersihan. Pembersihan. Ya, jadi kita satu bersih-bersih tempat ibadah, kedua pensucian para rupang-rupang itu kita bersihkan semua. Itu untuk menyambut Imlek. Ya, salah satunya kita mengadakan perbaikan, dicat, diapain semua. Itu dilakukan bersih. berapa hari sebelumnya? Kalau yang bersih-bersih seperti yang sederhana itu 1 minggu sebelumnya. 1 minggu Kalau sebelumnya. yang lainnya itu sebulan sebelumnya. Jadi sebulan sebelumnya ya, sudah persiapan ya? Iya, persiapan. Pengecatan tempat ibadah, pengecatan semua ini kan baru semua. Iya. Kalau untuk pemasangan lampion 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu ini ya sudah. Lampion baru ya. Sudah siap, sudah berapa persen ini persiapan ini? Sudah beres. Sudah beres semua. Tinggal nunggu hari hanya ya, itu betul. ya. Nah, oke. Mungkin sebenarnya juga tidak ada sebagian masyarakat yang mengetahui memang perayaan Imlek, tapi kan sebenarnya mungkin Imlek itu apa, seperti apa kan juga masyarakat sebagian juga ada yang belum tahu juga. Mungkin Pak Nanang bisa menceritakan. Nah, Imlek ini apa sih, mungkin juga sejarahnya, bagaimana perayaannya gitu. Oh ya, ini Imlek itu kan ada hitungannya. Tahun ini 2574. 2574 ya. Itu berdasarkan dari hari lahir Nabi Gungce. Ya. Itu 2023 ditambah lahirnya Nabi Gungce, ada biasanya orang sebut Konghucu, itu 551. Jadinya tahun ini 2574. 2574 ya. Untuk tahun 2023 ini. 23. Maknanya apa? Ada makna khusus juga? Maknanya sih kita mengapa mengambil penanggalan berdasarkan hari lahirnya Konghucu. Itu satu filsuf, atau kita kalau bilang nabi itu yang dihormati. Jadi pada zaman dulu raja-raja itu kan 2500 tahun yang lalu itu menganggap Nabi Konghucu sebagai seorang yang pemikirannya sangat cerdas. Ya, maka kalau kita sebut seorang nabi, ya, beliau mendapat wahyu dari Tuhan.
ya, untuk menjabarkan pertama adalah laku bakti terhadap orang tua, laku bakti kepada negara, kepada sesama. Nah, itu menjadi salah satu ajaran dari Konghucu. Ajaran dari Konghucu ya. Hmm. Mungkin juga bisa diceritakan nanti ketika tanggal 22 itu pada saat perayaan Imlek itu apa sih kegiatan ataupun ritual-ritual yang dilakukan Ya. di kelenteng atau mungkin juga di luar kelenteng. Pertama di kelenteng adalah pengucapan rasa terima kasih telah diberkati dalam 1 tahun ini. 1 tahun Ya, ini. semoga tahun ke depannya itu lebih bagus. Ya, tuh. Jadi doa dan harapan ya. Harapan ya. Nah, kalau yang di luar kelenteng itu kita setiap hari raya Imlek kita mengunjungi orang tua. Orang tua. Ya, sanak famili untuk apa? Silaturahmi. Iya, Ya. iya. Jadi anak-anak dikenalkan, oh ini pamannya, adiknya papa, ini tajinya papa, kakaknya papa. Dalam rangka menyambung Betul. keluarga ya, Iya. biar tidak putus. Betul, ya. Ya. Ya seperti kalau Lebaran itu. Ya, kalau orang Muslim itu Muslim, Lebaran ya. Ya, Saat Lebaran itu kan juga sama. berkunjung juga. Berkunjung ya. Ke sana. Berkunjung satu ke satunya, jadi saling Iya, silaturahmi. iya. Ya. Itu bisa sampai berapa lama biasanya? Itu tradisi? 2 minggu. 2 minggu Ya. semenjak tanggal 22 itu. Iya, 2 minggu. Itu ditutup dengan istilahnya cap gome, Oh, lontong cap gome. Jadi setelah 2 minggu itu. Kalau di kita kebiasaannya Muslim kan Ya. kupatan Ya. kalau kita 7 lontongan. hari. Ya 7 hari. Kalau ya. kita 15 hari ya. 15 hari ya. Iya. Istilah lontongan. Lama banget ya, Pak. Iya. Memangnya kita dari bulan tanggal 1 sampai tanggal 15 Imlek. Nah, itu. Berarti lumayan banyak juga itu silaturahim selama atau berkunjung ke keluarga. Betul. Selama 2 minggu. Masalahnya kalau di Tiongkok itu kan besar. Wah, ya. Jadi kita ambilnya ya kan jauh-jauh sekali. Iya. Zaman dulu kan nggak ada kereta api, nggak ada apa, pakai kuda, pakai apa ya. Nah, jadi di filosofinya itu yang 2 minggu gitu. Kalau sekarang kan cepat. Ya. Meskipun sudah mau kemana ya, fasilitas transportasi juga sudah mumpuni ya. Ya. Dalam perayaan Imlek ini, apa sih yang misalnya biasanya sesuatu yang istimewa yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Konghucu ya, terutama ya, dalam perayaan Imlek itu? Ya. Dalam perayaan Imlek yaitu kita bersyukur pernah doa. Ya, kita bersyukur, kita juga mendoakan, kan biasanya ada surat doanya di upacara di kelenteng itu mendoakan supaya pemimpin-pemimpin ini dapat berkat, dirahmati, dijauhkan dari bencana, bahaya, ya itu dari doa-doanya kita itu. Iya. Apalagi yang misalnya kalau Pak Nanang selama sudah 3 periode yang menjadi ketua kelenteng ini ya. Nah ini kan sebelumnya juga kita ada pandemi COVID kayak kemarin itu tidak ada juga ya perayaan ini pandemi COVID selama 2 tahun. Ya. Kita untuk kebaktian kita ditutup juga ya. Kita juga membantu program pemerintah supaya tidak ada orang berkumpul. Betul. 2 tahun kita off-kan, tidak ada kebaktian. Kemudian secara untuk ritualnya juga kita ditiadakan ya ritualnya. Seperti orang meninggal itu biasanya kita adakan satu ritual tapi ini berhubung COVID kita juga menurut dari peraturan pemerintah
Ya. Betul. Jadi kita untuk orang yang meninggal sementara ya kita nggak bisa mendoakan. Betul. Gitu loh. Jadi Berarti yang ini 2023 ini merupakan perayaan pertama ya pertama setelah betul. COVID Ya. ini. Kita kalau sebelum COVID Ya. itu ke kelenteng ini biasanya umumnya buka 24 jam. Waktu COVID nggak ada. Ada ya. Jam 9 sudah tutup. Ya, cuma para pengurus dan sebagian cuma yang beribadah, lainnya sepi sekali. Ya. Itu problem. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya sudah mulai kembali lagi. Mungkin apa yang menjadi harapan ataupun juga keinginan Pak Nanang selaku pengelola kelenteng di perayaan Imlek tahun 2023 ini yang merupakan pertama setelah adanya COVID ini. Mungkin juga ada harapan entah ke masyarakat umum ataupun juga bentuk himbauan. Ya, untuk ke masyarakat umum ya kita doakan aja tidak ada apa-apa, rasa toleransi kita bangun, ya antar umat beragama kita bangun. Kita biasanya ke FKUB itu, Forum Komunikasi Umat Beragama. Nah, dari sana kita ada satu wadah, kita membangun toleransi beragama di sana. Mungkin sebelum diakhiri ini ternyata memang perbincangannya sebenarnya menarik Pak Nanang. Ya. Cuman karena memang kita juga terbatas dengan waktu, maka barangkali nanti kita mengakhiri. Nah makanya sebelum mengakhiri mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Nanang. Tapi nanti setelah kita mengakhiri perbincangan, saya mungkin nanti bisa diajak keliling-keliling, kemudian juga sambil menjelaskan biar tahu yang ada di sini ini. Gitu. Mungkin harapan terakhir yang ingin disampaikan dulu. Harapan terakhir, ini kan sudah lagi mau Pilpres Presiden ya, 2024 ya. Terus itu kita mendoakan supaya Indonesia itu aman, damai, tentram. Jadi kita ini sebagai umat beragama kita mendukung semua program pemerintah. Ya. Jadi kita ikut menyukseskan untuk Pilpres Presiden 2024. Yaitu harapan saya, semoga untuk kedepannya Indonesia lebih maju dan damai tentram. Oke. Ya. Terima kasih pemirsa Lensa Bicara dimanapun Anda berada. Itulah perbincangan singkat saya dengan Pak Nanang selaku Ketua Kelenteng Pak Ki Bio Hiantian Siang T yang berada di Jalan Jagalan Surabaya. Mudah-mudahan obrolan kali ini bisa membawa manfaat, bisa memberikan informasi bagi masyarakat secara umum, bagi kita semua dalam rangka penguatan saling menghargai, toleransi antar umat beragama. Mudah-mudahan pelaksanaan perayaan Imlek tahun 2023 ini berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan dan harapan semua masyarakat di Indonesia. Gitu. Terima kasih. Jangan lupa tetap ikuti kami di program Lensa Bicara dengan program tema-tema yang lain dengan narasumber yang berbeda. Akhirnya terima kasih dari saya. Oke. Kongsi Pak Jai. Ini prasasti pembangunan berdirinya Kelenteng Pak Ki Bio tahun 1952, 17 Juni. Ini sudah lama ya Pak? Sudah 75 tahun hampir. 75 tahun. 70 tahun ya, 70 tahun ya. 70 tahun sudah ya. Ini dari para leluhur kita yang bangun, yang dihibahkan ke umat sekarang. Tapi ini sudah sudah melalui proses renovasi sudah ya? Sudah. Oh enggak. Belum ini? Belum. Ini masih bangunan.
yang bangun asli sebelah sini, Oh. yang ini sudah di tackle. Oh iya. Yang asli itu yang tengah ini. Yang tengah itu.